Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Aryansyah, NPM 253120444, kelas IF 25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposisi logika. Proposisi logika, dasar-dasar penalaran. Selamat datang di presentasi mengenai proposisi logika, sebuah fondasi penting dalam penalaran dan pemikiran kritis. Dalam sesi ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep dasar yang membentuk kerangka logika, mulai dari definisi proposisi hingga aplikasinya dalam berbagai bidang. Apa itu proposisi, definisi, dan contoh? Proposisi adalah pernyataan deklaratif yang bisa bernilai benar true atau salah false, tetapi tidak keduanya secara bersamaan. Ini adalah unit dasar dalam logika yang digunakan untuk membangun argumen dan sistem penalaran. Karakteristik proposisi: 1. Harus berupa kalimat pernyataan. 2. Memiliki nilai kebenaran yang jelas benar atau salah. 3. Bukan pertanyaan, perintah, atau seruan. Contoh proposisi: 1. Matahari terbit dari timur, bernilai benar. 2. Jakarta adalah ibu kota Indonesia, bernilai benar. 3. 2 tambah 2 sama dengan 5, bernilai salah. Jenis-jenis proposisi tunggal dan majemuk. Proposisi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu proposisi tunggal dan proposisi majemuk, yang masing-masing memiliki peran penting dalam struktur penalaran logis. Yang satu, proposisi tunggal, yang bisa disebut atomik. Proposisi tunggal adalah pernyataan dasar yang tidak dapat dipecah menjadi proposisi yang lebih sederhana tanpa kehilangan maknanya. Ini adalah unit paling fundamental dalam logika. Contoh dari proposisi tunggal yaitu langit berwarna biru. Contoh lainnya, kucing adalah hewan mamalia. Proposisi majemuk atau kompleks. Proposisi majemuk terbentuk dari dua atau lebih proposisi tunggal yang dihubungkan oleh konektor logika. Nilai kebenarannya tergantung pada nilai kebenaran proposisi tunggal penyusunnya dan konektor yang digunakan. Contoh dari proposisi majemuk: hujan turun dan jalan basah. Di situ dihubungkan oleh konektor logika yaitu dan. Contoh lainnya, jika saya belajar, maka saya akan lulus ujian. Di situ dihubungkan oleh konektor logika yaitu jika dan maka. Jika maka. Konektor logika operator. Itu terdapat 4 konektor logika, yaitu dan, atau, tidak, jika maka. Konektor logika adalah simbol atau kata yang digunakan untuk menggabungkan proposisi tunggal menjadi proposisi majemuk. Mereka menentukan bagaimana nilai kebenaran proposisi majemuk ditentukan dari nilai kebenaran proposisi penyusunnya. 1. Dan, atau bisa disebut konjungsi. Benar hanya jika kedua proposisi penyusunnya benar, P dan Q. Atau yang bisa disebut disjungsi. Benar jika setidaknya salah satu proposisinya itu penyusunnya benar. Contohnya P atau Q. Tidak, yang bisa disebut negasi, mengubah nilai kebenaran suatu proposisi menjadi kebalikannya, yaitu bisa kebalikannya gitu. Negasi P. Jika maka, atau yang bisa disebut implikasi. Salah hanya jika anteseden benar dan konsekuen salah. P. Implikasi Q. Tabel kebenaran. Memahami nilai kebenaran proposisi majemuk. Tabel kebenaran adalah alat fundamental dalam logika proposisi yang menunjukkan semua kemungkinan nilai kebenaran dari suatu proposisi majemuk berdasarkan semua kombinasi nilai kebenaran dari proposisi tunggal penyusunnya. Ini membantu menganalisis validitas argumen dan memahami perilaku konektor logika. Yang bisa kalian lihat dalam tabel ini terdapat dua variabel P dan Q dan dua konektor logika yaitu dan atau. Tabel ini adalah contoh sederhana untuk konjungsi atau dan disjungsi atau tau.
Implikasi dan bikondisional memiliki tabel kebenaran yang lebih kompleks, tetapi prinsipnya sama. Ekuivalensi logika, proposisi yang bermakna sama. Dua proposisi disebut ekuivalen secara logis jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama dalam semua kondisi yang mungkin. Ini berarti, di setiap baris tabel, nilai kebenaran kedua proposisi tersebut selalu identik. Konsep ekuivalensi logika sangat penting dalam penyederhanaan ekspresi logika, pembuktian teorema, dan transformasi pernyataan tanpa mengubah maknanya. Hukum De Morgan. Negasi dari konjungsi adalah disjungsi dari negasi dan sebaliknya. Negasi P dan Q ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Hukum komutatif. Urutan proposisi tidak mengubah nilai kebenaran konjungsi atau disjungsi. P dan Q ekuivalen dengan Q dan P. Implikasi ke disjungsi. Sebuah implikasi dapat diekspresikan sebagai disjungsi. P implikasi Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Proposisi majemuk dapat diklasifikasikan berdasarkan nilai kebenarannya dalam tabel kebenaran menghasilkan 3 kategori penting, yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. 1. Tautologi, proposisi yang selalu benar, yaitu semuanya itu benar, terlepas dari nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Contoh P atau negasi P. Kedua, kontradiksi. Proposisi yang selalu salah atau semuanya itu salah, terlepas dari nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Contoh P dan negasi P. Ketiga, kontingensi. Proposisi yang nilai kebenarannya itu bisa benar atau salah, atau bisa disebut setengah-setengah lah. Tergantung pada nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Contoh P dan Q. Aplikasi proposisi logika dalam ilmu komputer dan kehidupan sehari-hari. Proposisi logika bukan hanya konsep teoritas, tetapi memiliki aplikasi praktis yang luas di berbagai bidang, terutama dalam ilmu komputer dan kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu komputer dulu kita bahas. 1. Desain sirkuit digital. Gerbang logika. Gerbang logika ada AND, OR, NOT. Adalah fondasi perangkat keras komputer. Kedua, pemrograman. Conditional. If, then, else. Dan operator boolean. Yang bisa kalian lihat dalam kode. Basis data. Ketiga, basis data. Query menggunakan ekspresi boolean untuk memfilter data. Keempat, kecerdasan buatan. Sistem pakar dan penalaran otomatis bergantung pada logika proposisi. Oke, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas yaitu 1. Pengambilan keputusan. Proposisi logika ini bisa mengambil keputusan, membuat keputusan berdasarkan kondisi logis. Contoh, jika hujan, saya akan membawa payung. Jadi, saya akan membawa payung jika hujan. Gitu, saya. Kedua, pemecahan masalah. Menganalisis situasi dan merumuskan langkah-langkah logis. Ketiga, argumen dan debat. Membangun argumen yang koheren dan mengidentifikasi kesalahan penalaran. Hukum. Keempat, hukum. Formulasi pasal-pasal hukum seringkali menggunakan struktur logika proposisional. Kesimpulan dan penutup. Proposisi logika adalah tulang punggung penalaran yang sistematis dan formal. Dengan memahami konsep-konsep dasarnya, kita dapat membangun argumen yang kuat, menganalisis informasi yang lebih kritis, dan memecahkan masalah secara lebih efektif dalam berbagai konteks. Fondasi ini tidak hanya krusial untuk ilmu komputer dan matematika, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir analitis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.